sehat semuanya Bu Anik ya. Oh iya Bu Anik, berkaitan dengan supervisi akademik yang sudah saya sampaikan kemarin itu, kira-kira kapan nih Bu Anik akan dapat siap melaksanakan supervisi akademik tersebut? Ya, untuk supervisi akademik, insya Allah nanti akan saya laksanakan di hari Kamis Bu, yaitu tanggal 25 Mei 2023 di jam pertama dan jam kedua. Baik. Jadi tanggal 25 Mei 2023 jam pertama dan kedua ya. Hari Kamis itu Bu. Oh iya, siap. Baik. Kemudian untuk tema yang akan diambil ini apa Bu Anik? Saya akan mengambil tema 4 Bu, tema 4, subtema 2, pembelajaran 2, yaitu muatan pelajarannya di situ ada bahasa Indonesia, PPKN dan SPDP. Baik, tema 4, subtema 2, pembelajaran 4, bahasa Indonesia, PKN dan SPDP. Untuk tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam supervisi akademik besok ya Bu Anik, coba tolong dijelaskan. Ya, untuk tujuan pembelajaran nanti yang ingin saya capai yaitu yang pertama yaitu melalui tanya jawab ya Bu. Melalui tanya jawab nanti siswa dapat menyebutkan isi teks yang dibacakan yang berkaitan dengan cara menjaga kesehatan lingkungan yang sehat dan lingkungan yang tidak sehat secara tepat. Lalu yang kedua yaitu dengan melalui diskusi kelompok, nanti siswa itu dapat menemukan kosakata-kosakata yang berkaitan dengan bagaimana cara menjaga kesehatan lingkungan sehat dan tidak sehat. Lalu yang ketiga yaitu dengan mengamati gambar Bu. Dengan mengamati gambar nanti siswa itu dapat mengidentifikasi berbagai kegiatan di sekolah yang berkaitan dengan bagaimana caranya menjaga kesehatan lingkungan yang sehat dan tidak sehat. Lalu yang keempat yaitu dengan penugasan. Nanti siswa itu dapat mengidentifikasi bagaimana cara menjaga kesehatan lingkungan yang sehat dan tidak sehat secara benar, dan kemudian melalui kegiatan mewarnai nanti siswa itu melengkapi huruf dan menyusun kalimat-kalimat. Baik. Jadi tujuan pembelajarannya di sini ada 4 ya. Iya. Yang pertama, melalui tanya jawab siswa dapat menyebutkan isi teks yang dibacakan. Iya. Kemudian melalui diskusi kelompok siswa dapat menemukan kosakata ya. Iya. Yang ketiga ada mengamati gambar. Kemudian yang keempatnya ada penugasan. Ya, baik. Kemudian untuk area pengembangan yang ingin dicapai kira-kira mengenai apa saja ini? Ya, untuk area pengembangan yang ingin saya capai yaitu pertama yaitu saya ingin mengembangkan kemampuan intelektual anak supaya ketika pembelajaran berlangsung ya Bu ya, nanti saya akan menyampaikan materi secara jelas dan biar mudah dipahami oleh siswa. Lalu saya juga akan mengembangkan kemampuan sosial emosional anak, dan yang ketiga yaitu saya akan mengembangkan keaktifan siswa ketika pembelajaran berlangsung. Baik, berarti yang akan dikembangkan di sini yaitu mengenai kemampuan intelektualnya dan keaktifan siswa dalam belajar. Selanjutnya ya Bu Anik, untuk area pengembangan yang dicapai tadi ya, yaitu kemampuan intelektual dan keaktifan siswa, tentu saja memerlukan strategi. Kira-kira strategi apa saja yang sudah Bu Anik siapkan? Ya, untuk strategi nanti saya sudah menyiapkan pembelajaran yang menarik, media pembelajaran yang menarik untuk siswa Bu. Lalu saya juga sudah menyiapkan LKPD untuk siswa nanti, dan nanti saya akan ketika penilaian, nanti kan penilaiannya ada 3 ya Bu ya, yaitu penilaian sikap, penilaian keterampilan dan penilaian pengetahuan Bu. Untuk penilaian sikap nanti saya akan menggunakan strategi observasi. Lalu untuk penilaian pengetahuan nanti saya akan menggunakan strategi tes tertulis. Dan yang ketiga itu dengan keterampilan Bu, nanti saya akan memberikan strategi pengamatan.
Nah, di 3 itu nanti penilaian itu saya akan menggunakan penilaian yang berbentuk lembar catatan Bu nanti. Jadi untuk strateginya yang pertama tadi Ibu sudah menyiapkan media pembelajaran yang menarik, kemudian LKPD juga sudah. Kemudian untuk instrumen penilaian sikap, keterampilan dan pengetahuan apakah sudah Bu? Sudah. Saya sudah membuatnya Bu. Nanti saya akan menilai dengan menggunakan lembar catatan anekdot dan checklist Bu. Baik, sepertinya sudah luar biasa sekali nih rencananya ya Mbak. Semoga dalam pelaksanaannya nanti tanggal 25 ya, 25 Mei dapat berjalan dengan lancar. Kita juga diberi kesehatan sehingga pelaksanaan supervisi akademik nanti dapat terlaksana dengan baik. Mohon bimbingannya juga ya Bu ya nanti. Sama Bu Aning, saya juga sedang belajar masih sama. Terima kasih Bu Aning. Ya, sama-sama Ibu. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah semuanya. Hari ini ada yang tidak berangkat ya? Iya. Mas Farhan. Mas Farhan kenapa ya? Sakit ya? Iya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu ya. Disiapkan Mas Revan, disiapkan dulunya semuanya. Hari ini kita akan masuk sudah mulai ke tema berapa ya? Tema 4 yaitu tentang apa ya kemarin? Tentang kebersihan. Iya betul. Tentang lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. Ya, di pembelajaran hari ini tentunya guru memiliki tujuan supaya kalian yaitu satu bisa menyebutkan manakah lingkungan sehat dan tidak sehat. Lalu yang kedua kalian bisa menemukan kosakata tentang lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. Dan yang ketiga nanti guru harap kalian bisa mengidentifikasi berbagai kegiatan di sekolah tentang lingkungan sehat dan tidak sehat. Kalian tahu ya semuanya ya, sudah tahu pasti ya. Lingkungan sehat lingkungan yang bagaimana sih? Bersih betul. Terus iya, tidak ada sampah. Sehat. Terus kalau lingkungan yang tidak sehat, lingkungan bagaimana? Iya, banyak sampah, bau
kali ini kita akan belajar lingkungan rumah yang sehat dan yang tidak sehat. Mari kita perhatikan gambar ini. Menurut teman-teman, bagaimana lingkungan rumah ini? Apakah terlihat bersih dan sehat? Nah, teman-teman, ini merupakan satu rumah yang bersih dan sehat. Terlihat sangat nyaman ya rumahnya. Nah, teman-teman, lingkungan rumah yang rapi, indah, dan bersih membuat kita terhindar dari berbagai penyakit. Mari kita perhatikan kembali rumah ini. Menurut teman-teman, apa sih ciri-ciri rumah yang sehat dan bersih itu? Video ya, yaitu tentang apa? Tentang lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. Nah, sekarang Bunda akan menunjukkan sebuah gambar. Kira-kira ini gambar apa ya? Nah, gambar apa ini? Ini gambar apa? Gambar rumah ini? Gambar kamu ini? Ya, kamar tidur, tempat tidur ya. Nah, kalau gambar yang pertama, gambar rumah, bagaimana menurut kalian ini rumahnya bagus, indah, enak dilihat atau tidak? Iya. Kalau tamu-tamunya? Iya. Kamar tidurnya terlihat bersih dan ya, indah, rapi. Enak nggak kalau melihat rumah yang seperti ini? Nah, menurut kalian itu lingkungan yang bagaimana ya? Yang bersih ya, betul, lingkungan bersih dan sehat. Nah, selanjutnya, lingkungan yang rapi dan indah, bersih pasti akan membuat kita terhindar dari penyakit. Ya, dari penyakit. Biasanya kalau rumahnya kotor, terus banyak sampah, apa yang terjadi dengan penghuninya? Kenapa tidak nyaman? Lalu kenapa lagi? Tidak sehat. Lalu
nanti menjabarkan presentasikan ke depan bagaimana yang tadi kalian lihat di videonya. Oke? Semangat. Kelompok 3 di sini kalian semuanya di sini pintar-pintar menggambar ya sudah ya. Nanti kalian menggambar, melihat gambar tentang lingkungan sehat dan lingkungan tidur sehat. Nah, setelah guru sudah mengelompokkan sesuai dengan minatnya masing-masing, nanti salah satu di antara kelompok ini nanti maju ke depan dan memberikan presentasi, mempresentasikan apa yang kalian pelajari. Oke? Ciri-ciri
Apa tadi kita lihat gambar apa? Oh ya, pel. Ya, iya. Menyiram tanaman supaya membuang sampah pada tempatnya. Oke, untuk kalian tadi sudah kelompok masing-masing sudah mempresentasikan. Sekarang tugasnya dikumpulkan ke depan. Ya, semuanya melihat di depan. Sudah siap untuk keluarnya? Berharap untuk pelajaran ini kalian di rumah nanti bisa menerapkan yang tadi dipelajari, yaitu mau sehat dan juga tidak boleh. Silakan Mas Revan memimpin berdoa untuk pulangnya. Ya, Mas, Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam Bu Yuli. Ya, tadi kan Bu Ani sudah melaksanakan pembelajaran ya, dari awal sampai akhir. Yang ingin saya tanyakan itu bagaimanakah perasaan Ibu Ani setelah melaksanakan pembelajaran pada hari ini, Bu Ani? Iya. Tadi setelah saya melaksanakan pembelajaran dari awal sampai dengan akhir ya Bu Yuli, Ya. perasaan saya senang dan alhamdulillah saya antusias sekali Bu Yuli, karena dinilai oleh Ibu langsung dan ditemani langsung. Tentunya juga anak-anak senang juga Bu, seperti itu. Ya, baik. Saya juga sama merasa senang karena Bu Ani itu dalam melaksanakan pembelajaran sepertinya anak-anak memang terlihat semangat ya dan senang. Kemudian untuk ini Bu Ani, dalam pelaksanaan pembelajaran kan biasanya ada sesuatu yang tidak sesuai begitu, tidak sesuai dengan rencana begitu. Kira-kira Bu Ani bisa menjelaskan apa yang sudah Bu Ani laksanakan dengan maksimal dan belum maksimal dilaksanakan dalam pembelajaran tadi itu Bu Ani? Iya. Untuk pembicaraan tadi ya pasti ya Bu, ada yang belum maksimal menurut saya Bu, ada yang belum maksimal dan ada yang sudah maksimal dari pembelajaran awal sampai dengan akhir. Tadi sih anak-anak sepertinya senang Bu dengan pembelajaran saya, karena anak-anak apalagi kalau melihat video ya Bu ya, dia kepo sekali itu, pengen banget melihat videonya. Nah, untuk pembelajaran mereka kan saya bagi tiga ya Bu ya, yaitu ada yang melihat video, ada yang bercerita, membaca cerita, ada yang melihat gambar. Mereka begitu senang. Terus ketika ada kesulitan Bu, yaitu ketika anak-anak itu disuruh untuk presentasi ke depan, untuk menyampaikan
hasil diskusi mereka itu Bu, mereka masih banyak yang malu-malu, ada yang bingung, diam, mungkin mereka sudah tahu Bu, tapi bingung dalam menyampaikannya itu bagaimana. Itu seperti itu kendala saya ya. Jadi mereka itu masih kurang percaya diri gitu, masih kurang percaya diri dalam menyampaikan apa yang mereka ingin sampaikan, seperti itu. Berarti menurut Bu Ani dalam pembelajaran tadi yang belum maksimal dilaksanakan itu mengenai presentasi yang keaktifan siswa setelah mereka melaksanakan diskusi, begitu Bu Ani? Iya Bu. Baik, kira-kira untuk tindak lanjut dari pembelajaran yang belum dilaksanakan secara maksimal itu mengenai presentasi tadi ya Bu Ani, kira-kira itu tindak lanjutnya apa yang akan dilaksanakan Bu Ani ke depannya? Untuk karena anak-anak masih malu-malu, mungkin karena ditungguin ya Bu ya, karena ditungguin sama ibu. Biasanya kalau di kelas kan mereka senang, antusias, berarti banyak berceritanya, tetapi mungkin karena tadi ditungguin dan ada kamera, biasanya nggak pernah ada kamera ya Bu ya, jadi mereka masih malu-malu. Untuk kedepannya supaya mereka tidak malu-malu gitu ya Bu, mungkin saya akan sering-sering untuk melaksanakan kegiatan yang seperti itu, untuk maju ke depan, anak-anak satu-satu maju untuk mempresentasikan sebuah pembelajaran gitu ya Bu, supaya anak-anak tidak malu-malu, atau mungkin tidak hanya di dalam kelas saja, tapi keluar kelas, ke kelas lain untuk menyampaikan di depan kelas teman-teman yang lain, seperti itu Bu, supaya mereka itu berpikir kritis ya, apa yang ingin disampaikan itu tidak dipendam Bu, karena mereka ya malu-malu gitu Bu, ada kamera, jadi anak-anak tidak ingin bertanya, tapi mereka malu-malu Bu. Nah, jadi saya ingin ya seperti itu Bu, anak-anak akan saya lebih ditingkatkan lagi keaktifan siswanya untuk maju ke depan, untuk mempresentasikan tidak hanya satu saja, tapi mereka masing-masing satu-satu dilatih yang seperti itu. Ya baik Bu Ani, tadi masalahnya karena ada kamera dan ada saya begitu ya, ada yang menungguin. Baik, semoga kalau kedepannya kan sudah tidak ada kamera dan tidak ada saya ya akan lebih baik lagi ya Bu Ani masalahnya. Amin. Sepertinya hanya itu saja, saya ucapkan terima kasih untuk waktunya Bu Ani. Sudah melaksanakan, merencanakan dan melaksanakan pembelajaran dengan baik ya. Kemudian proses pembelajarannya juga sudah baik dari awal sampai akhir, dan ini adalah sesi refleksi dan evaluasi dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan tadi. Semoga kedepannya pembelajaran berdiferensiasi KSE ini dapat terus dilaksanakan oleh Bu Ani, dan saya juga seperti itu. Kemudian untuk ada catatan sedikit saja Bu Ani, yang sudah saya amati ya, tadi RPP-nya sudah baik, kemudian budaya positifnya juga sudah muncul, sosial emosionalnya juga sudah muncul, RPP-nya juga sudah terintegrasi dengan KSE, kemudian diferensi kontennya juga sudah muncul ya Bu Ani. Tadi ada yang mengamati video, ada yang membaca cerita, dan juga ada yang melihat gambar. Sukses terus Bu Ani. Semoga kita dapat membimbing dan mendidik anak itu lebih baik lagi. Terima kasih Bu Ani.